Oke, halo Sobat Waras, apa kabar semuanya? Jumpa lagi ya dengan Pavel 88 Channel. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam waras. Yesus Kristus dialah Tuhan dan Juru Selamat. Percayalah kepadanya supaya engkau tidak binasa karena segala dosa-dosamu. Hanya Yesus yang sanggup bebaskan Anda dari dosa, kutuk dan maut, dan memberikan kepada Anda hidup yang kekal. Dan ingat, di luar Yesus Anda pasti binasa, karena tidak ada jalan keselamatan yang Allah sediakan bagi manusia kecuali di dalam putranya Yesus Kristus, Sang Firman yang inkarnasi mengambil rupa seorang manusia yang telah mati di atas kayu salib tetapi telah bangkit dari kematian dan naik ke surga menyediakan tempat bagi saya dan saudara. Bahkan dia berkata, aku pergi ke surga menyediakan tempat bagimu, di mana aku berada di situ pun kamu berada. Luar biasa, belum ada satupun pribadi, nabi atau siapapun yang berkata aku pergi ke surga menyediakan tempat bagimu, di mana aku berada di situ pun kamu berada. Di Alkitab tercatat ada dua orang yang terangkat ke surga oleh kasih karunia Tuhan, Henok dan Elia. Tetapi Henok dan Elia tidak pernah berkata aku pergi ke surga menyediakan tempat bagimu. Hanya Yesus yang berkata demikian. Ya, bahkan Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa di surga kalau tidak melalui aku. Hanya Yesus yang berani mengatakan ini, kawan-kawan. Nabi-nabi dalam Alkitab tidak ada yang berani mengatakan ini. Apalagi nabi-nabi palsu, nabi-nabi cabul, ya tidak mungkin berani. Ya, nabi-nabi perampok, pencuri, ya pembunuh, tidak mungkin berani berkata bahwa akulah jalan dan kebenaran hidup. Ya, hanya Yesus yang berkata demikian. Dan Yesus berkata, tidak seorang pun yang datang kepada Bapa di surga kalau tidak melalui aku. Oleh karena itu hati-hati, waspadalah, dan sampai saudara binasa karena saudara menolak untuk percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, puji Tuhan. Sobat Waras, sorry kemarin Pavel tidak bisa buat video bahkan live ya, karena memang Pavel dalam kondisi drop ya, kesehatan saya benar-benar demam tinggi, menggigil ya. Tapi puji Tuhan hari ini sudah sedikit membaik, tapi batuk saya masih ini ya, masih belum sembuh total. Doakan supaya Pavel bisa pulih kembali dan bisa live ya, karena kalau kita live itu butuh waktu ya 1-2 jam ya, dan saya belum bisa untuk terlalu lama begadang, harus butuh istirahat supaya bisa lebih sehat, lebih fix, lebih fit, apalagi besok saya mau pelayanan. Jadi saya belum bisa live ya untuk mendengarkan komentar dari para pengamat-pengamat yang sering hadir di channel ini ya. Dan terima kasih Sobat Waras untuk dukungan kalian semua. Hari ini kita ada penambahan saldo Rp500.000 dan kemarin ada penambahan saldo Rp800.000. Terima kasih untuk kalian semua yang telah kemarin 900.000 dan hari ini Rp500.000 ya. Terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah mendukung, yang mensupport Pavel. Doa saya Tuhan Yesus memberkati kalian semua, dan support terus Pavel untuk penyelesaian rumah ibadah yang sedang kami kerjakan dan beberapa program yang sedang juga kita laksanakan, dan hanya Tuhan yang akan membalas setiap budi baik Sobat Waras sekalian. Ya, puji Tuhan. Kita kembali ke topik kita kawan-kawan, yaitu ternyata Israel gelar pertemuan rahasia dengan Mesir jelang invasi Rafah ya, jelang Israel ingin memusnahkan Hamas di Rafah. Secara diam-diam Israel dan Mesir ya adakan pertemuan rahasia ya. Apa isi pertemuannya? Mari kita simak saja secara bersama-sama informasi ini. Jakarta, CNN Indonesia. Israel dan Mesir disebut telah melakukan pembicaraan soal rencana invasi pasukan Zionis ke Rafah di Gaza Selatan. Dilansir News Arab, para pejabat tinggi intelijen dan militer kedua negara melakukan pertemuan pada Rabu 25 April di kota Kairo, Mesir. Menurut laporan, ya, pertemuan itu diikuti Kepala Badan Keamanan Dalam Negeri Israel, Ranon Bar, ya, Kepala Staf Militer Israel Hersi Halevi, dengan Kepala Dinas Intelijen Mesir Abbas Kamal, dan Kepala Staf Angkatan Bersenjata Mesir Osama Askar.
Pertemuan antara pejabat militer Israel dan Mesir bertepatan dengan pengumuman Israel bahwa mereka akan melanjutkan serangan ke Rafah. Ya, ini kekhawatiran utama Mesir adalah invasi Rafah dapat menyebabkan gelombang besar warga Palestina yang ingin menyeberang perbatasan. Sebagian besar pengungsi Palestina di Rafah kini disebut sudah mengungsi ke wilayah lain. Sementara perbatasan Mesir adalah satu-satunya jalan keluar bagi para pengungsi jika terjadi invasi Israel. Mesir menyebut jika skenario seperti itu terjadi, maka bisa menyebabkan putusnya hubungan dengan Israel dan berpotensi membahayakan perjanjian damai kedua negara tahun 1979. Sementara itu, pihak Israel menyebut koordinasi dengan Mesir sangat penting sebelum memulai serangan ke Rafah. Semua orang menunggu arahan Netanyahu untuk mulai mengevakuasi warga sivil dari Rafah. Dia perlu menyelesaikan masalah ini dengan Amerika dan Mesir, kata seorang pejabat senior Israel. Kawan-kawan, ya, Mesir ini ya boleh dibilang negara Islam, tapi mereka juga enggan menerima, ya, enggan atau tidak mau menerima pengungsi dari Hamas, pengungsi dari Gaza. Padahal sebenarnya, ya, karena sesama negara Islam, ya seharusnya ya Mesir itu buka tangan lebar-lebar untuk menerima pengungsi dari Gaza. Tapi kenapa Mesir menutup diri? Karena Mesir sudah tahu tabiat orang-orang ini, ya, itu berbahaya. Sama halnya dengan Konoha ketika menolak kehadiran warga Rohingya. Ya, padahal sesama Muslim agamanya. Tapi kenapa warga Konoha itu menolak kehadiran sampai demo-demo, sampai usir-usir warga Rohingya? Yaitu karena orang-orang Konoha tidak sejahtera, tidak senang dengan kehadiran orang-orang Rohingya. Ya mungkin tabiatnya, sikapnya, karakternya yang berbeda, bahkan cenderung hanya ingin bikin rusuh, budayanya berbeda. Ya, jadi kalau Mesir saja negara tetangga muak, ya, tidak mau menerima warga-warga sipil dari Hamas, ya, seandainya warga-warga dari Hamas mau datang ke Indonesia, kira-kira Indonesia mau nggak menampung? Jangan dulu, katanya save Rohingya. Ketika Rohingya datang, malah Rohingyanya diusir. Ya, bahkan Mesir, kawan-kawan, telah memasang tembok setinggi-tingginya, setebal-tebalnya untuk mencegah orang-orang dari Hamas itu pindah ke Mesir. Artinya Mesir pun takut, atau Mesir pun tidak mau berurusan dengan orang-orang Hamas. Karena mereka sudah tahu tabiat, ya, karakter mereka itu tidak bagus, perusak gitu loh. Ketika negara Muslim Mesir memasang tembok tebal-tebal, ya, tidak ada yang protes. Tapi ketika Israel yang memasang tembok, mereka mengatakan Israel sedang memenjara penduduk Gaza, ya, dengan tembok yang tinggi dan besar. Nah, inilah kawan-kawan. Karena mereka begitu membenci Israel, jadi apapun yang dibuat Israel tanpa mereka mempertimbangkan kenapa Israel melakukan hal tersebut. Ya, oke. Hal inilah yang dianggap menjadi alasan utama diadakan. Sorry kawan-kawan ya, tenggorokan saya gatal ya. Menjadi alasan utama diadakannya pertemuan rahasia di Kairo. Belum diketahui apakah Mesir akan memberikan restu ke Israel untuk melanjutkan invasi. Sebagian besar, ya, rencana invasi tersebut memerlukan koordinasi dengan Mesir. Meski rincian mengenai hal ini belum dikonfirmasi pemerintah Kairo. Menurut pejabat senior Israel, Mesir dan Uni Emirat Arab telah mendirikan tenda perlindungan besar antara Rafah dan Khan Yunis serta daerah Muasi di barat laut Rafah sebagai persiapan serangan militer. Pejabat keamanan Mesir juga menegaskan koordinasi antara Mesir dan Israel mengenai
Invasi Rafah bukan berarti persetujuan Mesir terhadap operasi itu. Mesir sebelumnya telah memperingatkan bahwa setiap serangan Israel terhadap Rafah akan menyebabkan pembantaian besar-besaran, kerugian, kehancuran yang luas. Ya. Jadi sedikit lagi kawan-kawan, Israel akan menghantam Hamas ya di Rafah, dan inilah ya yang membuat Hamas ketar-ketir dan ketakutan ya. Dan ya kita lihat bahwa Israel itu tidak sembarang ya menyerang Rafah. Dia harus utamakan dulu keselamatan masyarakat sipil. Setelah masyarakat sipil ya selesai mereka amankan, baru mereka akan menggempur Hamas. Inilah yang membuat Hamas benar-benar ketakutan kawan-kawan. Ini ya karena benteng terakhir Hamas itu di Rafah. Kalau Israel sudah berhasil ya menghancurkan Hamas di Rafah, maka kelarlah ya kekuasaan Hamas di Gaza. Selesai. Karena tidak ada lagi tempat persembunyian lain. Ketika Israel sudah berkoordinasi dengan Mesir supaya menjaga perbatasan, jangan sampai ya pejabat atau petinggi-petinggi Hamas kabur, ya kan? Saya yakin ya koordinasi antara Mesir dan Israel itu yaitu untuk memastikan bahwa perbatasan Mesir jangan sampai jebol, ya, jangan sampai para pemimpin Hamas itu kabur, karena tidak ada lagi jalan lain mereka keluar, hanya lewat perbatasan Mesir dan Gaza, ya. Sehingga saya yakin koordinasi antara Israel dan Mesir adalah itu salah satunya. Karena memang Israel Netanyahu sudah bertekad, ya, kalau kita tidak bisa menghancurkan Hamas di Rafah, maka Israel kalah. Dan Israel tidak boleh kalah. Demi keamanan Israel, demi keamanan Timur Tengah, maka Hamas harus dimusnahkan. Ya, bagaimana Hamas tidak ketar-ketir kawan-kawan? Jelas Hamas sangat ketakutan, ya, sehingga mereka mulai berusaha untuk mencari perhatian dunia supaya Israel tidak jadi ya menyerang Hamas. Tapi Israel sudah mengatakan tidak boleh ada negara yang ikut campur. Kalau ada negara yang ikut campur menggagalkan serangan Israel ke Rafah, maka resikonya negara tersebut pun akan dihancurkan Israel. Jadi coba-coba saja kalau ada negara yang ingin membatalkan serangan Israel atau menggagalkan serangan Israel ke Rafah, maka yang terjadi negara tersebut pun akan dihancurkan oleh Israel. Ya, kita tunggu saja bagaimana perkembangan ke depannya. Ya, semoga ini cepat selesai, cepat berakhir. Ya, seharusnya kita tidak menginginkan korban-korban jiwa berjatuhan. Ya, tapi ini adalah masalah negara, ya, masalah kedaulatan. Mereka Hamas dan kroni-kroninya ingin memusnahkan Israel, ya tidak mungkin Israel pun akan berdiam diri. Israel pun wajib membela dirinya untuk menghancurkan Hamas. Bagaimana menurut kawan-kawan? Ya, itu sekian komentar dari Pavel. Jangan lupa dukung terus Pavel. Salam sejahtera dan tinggalkan komentar saudara di kolom komentar dan nanti akan kita jawab ya. Salam waras, God bless you and bye bye. Salam.